الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang orang-orang atau golongan-golongan yang didoakan oleh malaikat. Di pertemuan kita yang terakhir, salah satu golongan yang terus-terusan didoakan oleh malaikat adalah mereka yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung golongan berikutnya. Mendapatkan doa dari malaikat adalah orang-orang yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu bahwa dia sedang didoakan. Maka orang yang berdoa mendapatkan doa dari malaikat. Dan jawab Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk pribadi, memohon sesuatu pada Allah untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat adalah perkara yang sering kita lakukan. Dan itu salah satu senjatanya kaum mukmin. Bahkan doa mampu merubah takdir. Dalam beberapa hadis, riwayat Aisyah juga mengatakan doa mampu merubah takdir, tapi takdir yang muallaq, bukan takdir mubram. Jadi takdir yang telah ditentukan oleh Allah dari zaman azali di Lauhul Mahfuz tentang ajal kita, tentang rezeki kita, itu tidak mampu dirubah dengan doa. Ajal tetap datang tepat pada waktunya. Rezeki tidak berubah, tetap sesuai dengan kuota yang telah Allah gariskan di dalam diri kita. Namun yang takdir muallaq, yaitu takdir yang dipenuhi atau diiringi dengan usaha manusia, mampu dirubah dengan doa. Bahkan anak yang Allah sejatinya telah tentukan dia akan keluar dari rahim seorang ibu, selayaknya adalah seorang perempuan, lalu kita berdoa memohon kepada Allah agar yang diberi laki-laki Allah mampu mengubahnya dengan doa. Jadi itu kekuatan doa. Doa yang bisa menyelamatkan kita, dan kalaupun kita berdoa tidak diselamatkan di dunia, Allah selamatkan di akhirat. Ada orang yang tidak dikabulkan doanya di dunia, Allah tunda sampai di akhirat, dia akan buka celengan doanya. Dengan doa itulah dia mendapatkan kemuliaan di akhirat. Makanya Allah tidak pernah mengatakan doa tertolak kecuali bagi orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan maksiat. Allah memastikan kalimat ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepada aku. Jawab isyaratnya astajib lakum. Tidak ada huruf yang menjadi penyelang. Jadi dalam kaidah bahasa Arab ada syarat, ada jawab syarat. Jadi Allah mengatakan berdoalah kepada aku. Seharusnya beliau Allah Subhanahu wa taala membuat huruf, maka contohnya begitu, maka ku kabulkan. Fa astajib lakum, contohnya memakai fa,
atau wa astajib lakum. Tapi tidak, ud'uni astajib lakum, tidak ada huruf penyelang. Membuktikan apa? Begitu engkau berdoa, tidak ada penghalang doa, ku kabulkan doamu. Namun kadang-kadang doa kita yang kita minta adalah versi nafsu kita, sehingga kalau Allah sayang pada kita, Allah tidak kabulkan sesuai dengan permintaan, tapi Allah alihkan kepada kebaikan. Kita di dunia meminta untuk jadi orang kaya. Allah tahu dengan ilmunya, kalau kita kaya, kalau dikabulkan doa kita, maka kita akan menjauh dari masjid. Allah tidak mau itu terjadi. Kalau kita kaya, kita akan meninggalkan istri pertama kita, dan itu banyak terjadi. Kalau kita kaya, kita akan melakukan maksiat, berzina di mana-mana. Allah tidak mau hamba yang suka berdoa ini menjadi orang yang ahli neraka. Dialihkan doa itu, ditunda, tidak dikabulkan, seumur hidupnya miskin terus-terusan, tidak kaya-kaya. Tapi ketahuilah, Allah tetap kabulkan selama tidak ada penghalang doa. Bagaimana cara Allah kabulkan? Bisa jadi Allah miskinkan di dunia, nanti Allah kayakan di akhirat, atau Allah palingkan ke perkara lain. Dia tidak diberi kekayaan harta, tapi diberi kesehatan yang selayaknya kalau dia sakit, dia bisa menghabiskan biaya operasi mencapai 300 juta rupiah. Allah beri kesehatannya melalui doanya, yang selayaknya dia punya uang 300 juta dan itu habis untuk pengobatannya, tapi Allah buat dia sehat agar uang itu tersimpan, tidak keluar, dan dia telah kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berdoa itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak anjuran berdoa, ada satu perkara yang melebihi ukuran biasa. Apa dia? Yaitu orang-orang yang mendoakan saudaranya. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, ampunkanlah aku, itu biasa, Allah kabulkan. Tapi begitu kita berkata, ampunkanlah aku dan ampunkanlah kaum mukminin ya Allah, dan ampunkanlah orang-orang yang berada di masjid Jami'ah ini ya Allah, ampunkan saudaraku yang di Biren ya Allah, ampunkan saudaraku fulan ya Allah, ampunkan. Terus kita mengucap nama, bahkan menyebut nama dengan detil. Di situ berbeda. Di mana perbedaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, yaitu ketika salah seorang sahabat, yaitu Safwan ibnu Abdullah bin Safwan, mengunjungi rumah Abu Darda radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dia tidak menemukan Abu Darda, tapi dia menemui istrinya. Lalu istrinya berkata, Abu Darda tidak di rumah, kami sedang, Abu Darda sedang sibuk. Lalu kemudian Ibnu Abdullah mengatakan, aku akan pergi menuju ke Baitullah, atau aku akan melaksanakan haji, karena pada saat itu beliau dari Syam. Lalu Abu Darda mengatakan, wahai Abdullah, berdoalah untuk kami agar kami pun mampu sehat badan untuk melakukan haji. Doakanlah kebaikan itu untuk kami. Nah, kemudian apa kata Abu Darda? Karena aku pernah mendengar Nabi SAW berkata, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi. Apabila seorang muslim berdoa kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu, jadi yang didoakan pun tidak tahu bahwa dia sedang disebut namanya dalam doa seseorang. Mustajabatun 'inda ra'si malakun muwakkal. Ketika dia mengucapkan nama saudaranya, dia berdoa untuk saudaranya, maka Allah utus malaikat kepada orang tersebut
kullama da'a li akhihi bi khair, ketika doa itu adalah doa yang baik, qala al-malak al-muwakkal bihi, maka malaikat kemudian menjawab amin walaka bimislin. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita, malaikat menjawab amin. Kalau malaikat yang sudah jawab amin, mungkinkah ditolak Allah? Makhluk Allah yang tidak pernah melawan Allah. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah tidak taat kepada Allah. Malaikat mengucapkan, perkenankanlah ya Allah doa orang ini. Lalu malaikat menambahi satu kalimat, walaka bimislin, kamu pun mendapatkan kebaikan yang sama yang kamu doakan untuk saudara. Nah, ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Maka jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana dahsyatnya mendoakan saudara. Kalau seandainya kita doakan saudara kita, makbul doa kita itu. Kita minta dia supaya rezekinya bagus, kita minta supaya dia masuk surga, kita minta supaya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Malaikat menjawab amin, doamu mudah-mudahan diterima Allah. Lalu malaikat mengatakan engkau pun mendapatkan perkara yang sama. Kalau dia masuk surga dengan doamu, engkau pun masuk surga. Kalau dia meninggal husnul khatimah dengan doamu, engkau pun husnul khatimah. Itu baru satu orang yang kita minta. Jadi mendoakan pribadi itu terjadi. Menyebutkan nama seseorang dalam doa kita, itu bahkan sangat dianjurkan. Makanya para nabi itu mendoakan anak-anak mereka, menyebutkan nama anak-anak mereka. Kita ini kalau berdoa, jangan lupa, kadang-kadang kita ini ada kesan sombong hidup. Kita terlalu pede dengan ilmu kita, padahal ilmu kita kecil sekali. Kita anggap kita sanggup mendidik anak kita. Kita menganggap bahawa kita ini alim, lalu kita mampu mengalimkan anak kita. Kita kirimkan dia ke sekolah-sekolah terbaik. Kita pilihkan dia ustaz dan tengku yang terbaik untuk mengajarkan. Lalu kita habiskan dana kita agar dia menjadi orang saleh. Jadi terus kita sampai pada keyakinan anak kita tidak akan maksiat. Itu keyakinan itu kita mulai munculkan. Di saat itulah kadang-kadang Allah uji. Maka jemaah belaka Allah, yang bisa membuat anak kita menjadi baik, usaha nomor 2. Nomor 1 itu adalah doa. Nah sekarang kalau kita introspeksi diri, pernahkah kita sebut nama anak kita dalam doa kita? Pernahkah kita sebut, ya Allah, ampunkanlah doa anakku yang pertama, si fulan ya Allah. Lalu yang kedua, ya Allah, selesaikan kuliahnya. Jangan buat dia meninggalkan salat selama dia kuliah di Jakarta, ya Allah. Malukah kita menyebutkan itu? Pernahkah kita sebutkan si kakak yang sudah mulai pakai baju ketat, ya Allah, lepaskan semua maksiat pada tubuhnya, ya Allah. Jangan buat dia mengenal pacar sebelum waktunya, ya Allah. Sebutkan nama si kakak, siapa namanya? Siti Indrayani kah? Perlukah kita menyebut nama? Bahkan perlu. Ini yang kadang-kadang kita kurang, sehingga kita ini merasa terlalu pintar dan terlalu percaya diri, kita mampu membuat anak kita baik. Ujung-ujungnya kita tidak tahu dia nampaknya baik. Nampaknya baik, ternyata di belakang kita dia kuliah, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Kita tidak hantarkan penjaga ke tempat dia kuliah, yaitu doa kita. Jadi sebutkan nama. Oh, anak saya Ustaz ada sekitar 15 anak long Ustaz. Anak saya 15 orang Ustaz. Tak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Jemaah belakang Allah, Abu Darda disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Abu Darda, sahabat Nabi, sepeninggal Nabi, beliau menyebutkan setiap malam 300
orang, 360 orang yang dicintainya. 360 orang kekasihnya beliau sebutkan nama di dalam doanya. Lalu ditanya oleh istrinya, kenapa engkau terus menyibukkan diri dengan menyebutkan nama itu? Kata Abu Darda, tidak maukah engkau kalau aku pun dikabulkan seperti doa itu untuk mereka? Jadi lebih cepat dikabulkan doa ketika kita mendoakan orang lain. Apa yang mereka dapat untuk kita. Inilah doa kita didoakan kita oleh malaikat gara-gara menyebut-nyebut tentang nama orang di dalam doa kita. Imam Ahmad bin Hanbal dalam Syiar A'lamin Nubala juga disebutkan 40 tahun pengakuannya sendiri tidak lepas nama Imam Syafi'i di dalam mulutnya. Itu kan gurunya sekaligus sahabatnya. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau 40 tahun dia menceritakan ke anaknya Abdullah. 40 tahun nama Imam Syafi'i melekat di bibirnya selesai salat. Padahal kalau kita fikirkan yang dia doakan ini kan orang saleh. Artinya terkenal kesalehannya. Yang selayaknya kita minta doa seharusnya kan orang-orang yang kira-kira hatim semayang kan atau suka maksiat. Tapi beliau menyebut nama Imam Syafi'i 40 tahun tidak pernah lepas dalam setiap salatnya di 5 waktu. Kenapa? Beliau berharap kalau doanya dikabulkan seperti yang terjadi pada Imam Syafi'i, maka terjadi padanya. Malaikat juga mengabulkan doanya sekaligus membuat dia mendapatkan hasil dari doanya sendiri. Jadi nama-nama pribadi itu disebutkan. Dalam kitab yang sama disebutkan, karena kitab itu menceritakan kehidupan orang-orang saleh oleh Imam Az-Zahabi, nama kitabnya Syiar A'lamin Nubala, itu berjilid-jilid, semua orang saleh diceritakan kehidupannya di situ. Salah satu ulama besar dalam tabi'in, masa tabi'in kalau saya tidak salah, saya lupa namanya disebutkan dalam kitab itu. Beliau sebelum tidurnya selalu setelah lepas salat Isya, beliau berdoa dengan menyebutkan 300 nama dari orang-orang yang dia doakan setiap malam. Sehingga pada suatu malam beliau tidak sempat, lupa berdoa. Tiba-tiba beliau dimimpikan oleh Allah, terdengar suara dalam mimpinya, engkau belum menghidupkan lampu, bangunlah. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan lampu? Ternyata dia setiap malam menghidupkan lampu untuk membaca 300 nama yang dia tulis. 300 nama dia baca. Mimpi engkau belum menghidupkan lampumu. Rupanya malam itu lupa dia baca doa untuk 300 nama itu. Terbangun, lalu kemudian dia hidupkan lampu, dia baca 300 nama itu. Baru dia tidur. Kenapa mereka sampai melakukan itu terlalu serius? Kalau kita kan mungkin halah menyampi, singgah kejut, kan begitu kalau kita. Dia bangun, lalu dia hidupkan lampu, lalu beliau baca 300 nama itu, lalu beliau meminta, ya Allah berikan kebaikan kepada mereka. Kenapa semua melakukan itu? Karena mereka tahu yang berdoa untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu, maka dia mendapatkan hasil doanya sendiri, dan itu lebih cepat dikabulkan Allah. Lebih cepat dikabulkan Allah. Kenapa? Yang pertama, kita ini ikhlasnya lebih tinggi. Kita mendoakan orang lain dalam keadaan dia tidak tahu, itu ikhlasnya lebih tinggi. Kalau ketemu dengan dia, ini setelah kita subuh berdoa, sebenarnya kita sebut namanya, kita doakan kebaikan demi mengharapkan kebaikan Allah untuk kita. Lalu ketika ketemu sama dia, kita ingin mengatakan kepadanya, hai bunga-bunga, tadi pagi saya menyebut namamu dalam doaku. Kita ingin katakan itu, tapi kita sembunyikan. Itu lebih ikhlas di saat kita mencoba menyelamatkan orang tanpa dalam keadaan dia tidak tahu. Disitulah keikhlasan itu Allah balas kepada orang yang berdoa. Anak kita tidak pernah tahu ayahnya menyebut namanya, tidak pernah tahu. Jadi oleh karena itu, biasakanlah
berdoa untuk kaum mukmin dan mukminah. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Bagaimana Allah sebutkan orang Muhajirin dan Ansar itu selalu menyebut ke dalam doa mereka Rabbana ighfir lana, yang kita bacakan dalam solat jenazah takbir keempat, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, juga ampunkanlah saudara kami yang sudah berlalu, yang sudah duluan menghadapmu ya Allah. Jadi dia minta semua orang-orang Ansar, orang Muhajirin yang telah meninggal lebih dahulu ya Allah, sebagaimana engkau ampunkan kami, ampunkanlah mereka ya Allah. Itu doanya orang Muhajirin dan Ansar. Nabi SAW juga menyebutkan doa-doa seperti itu. Ya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah ampunkanlah aku dan juga ampunkanlah orang tuaku, juga ampunkanlah seluruh kaum mukmin yang beriman sampai hari kiamat. Tidak lupa beliau sematkan kalimat walil mu'minin. Doa Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi ighfirli wa li walidayya, ya Allah ampunkanlah aku, ampunkanlah kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minan, juga ampunkanlah orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan ampunkanlah seluruh orang-orang yang mukmin dan mukminat. Makanya jangan ragu-ragu. Kadang-kadang kita begini, kita hanya menyebutkan mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat hanya waktu doa berjamaah saja. Waktu doa pribadi sang lagi berat dekenya. Waktu doa pribadi kita agak berat kita menyebutkan itu. Sang-sang kayaknya nggak perlulah itu. Makanya kan sering kita Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau doa pribadi. Seharusnya kita sambung wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Kalau dikabulkan Allah ampunan dosa hasil doa kita memohon seluruh kaum muslimin, maka para ulama ada yang berpendapat seluruh pahala mereka mendapatkan ampunan dosa dikirimkan Allah kepada orang yang berdoa ini dengan jawaban malaikat, walaka bimislin, engkau pun mendapatkan pahala dan doa yang sama seperti engkau campakkan kepada kaum mukminin dan mukminat. Maka jemaah berkat Allah, semakin banyak kita doakan orang, semakin sayang Allah kepada kita, menunjukkan kita benar-benar berharap agar kita bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan gaya berdoa kita bisa kita rubah, perbanyaklah memohon kepada Allah agar kita terus bersama sampai menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi